tiang dari segala amal adalah solat. Dan solat waktunya tak boleh digeser. As-salatu ala waktiha. Apa kata panitia tadi malam? Ustadz Somad, jam 4 kami tunggu di pintu. Maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu. Nggak boleh. Saya tahu ini orang-orang Pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkan ya kita. Maka saya tunggu tepat. Tapi saya tak bertanya karena di Pekanbaru sholat subuh jam 5. Ini kok cepat betul? Saya tak tanya. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Palembang sholat subuh jam 4 lewat sedikit, dibuatnya sholat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Sholli fardhu subhi. Allah. Datang maknya buka pintu nengok. Alhamdulillah, anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini sholat duhanya pun pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadai. Hebat. Ustadz Somad boleh nanya Ustadz? Boleh. Ustadz kan biasanya jawab pertanyaan pakai 4 mazhab, menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Ambali. Kira-kira sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Mazhab kesiangan. Janganlah solat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah waktunya tepat, jangan digeser-geser. Pokoknya datang solat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On time, datang. Mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaallah. Kenapa Ustadz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang udah wajar. Kapan lagi? Udah diintai-intai malaikat maut. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur, tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tabligh akbar. Subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah mereka. Mereka adalah ashabul kahfi. Oh, kalau gitu kami komunitas anak muda ini buat kelompok lah Pak Ustadz ya. Apa nama kelompoknya? Kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi. Apa programnya? Tidur aja. Mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim, sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Hai anak muda yang bangun, tolong kau pergi ke pasar beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk, tenang-tenang supaya orang tak tahu. Diam-diam mereka beli makanan, penjual makanan mengambil duit. Begitu orang ditengok, rupanya duit itu sudah expired, tak laku. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua, ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan. Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan, walaupun seekor anjing kalau berkhidmah untuk orang soleh, tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis kotor, tapi berkhidmah untuk ashabul kahfi, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini habis pengajian ini sebuah membeli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansuh, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing, lepaskanlah, yang lagi melihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, amalnya satu hari dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min.
Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Istiqomah sholat berjamaah. Wahai anak-anak muda, kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid. Alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas. Saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda. Apa komunitas kalian? Jombloan sejati. Tulisan logonya say no to bonceng. Mantap. Kalian apa komunitasnya? Ini Pak Ustadz, saya dikasih mereka di Yogyakarta, dipasangkan mereka pemasangan jaket kepada Ustadz Abdul Somad, tulis di belakang born to ride, ride to Jannah, lahir untuk mengendara menuju surga. Anak-anak geng motor. Mantap. Dipasangkan ke saya pun langsung ke airport. Habis subuh pasang langsung ke airport. Semua orang di airport nengok saya. Rupanya jaket itu dipasang naik motor, saya naik pesawat. Tak cocok. Artinya apa? Komunitas anak muda ini tetap dijaga dan mereka tetap sholat berjamaah di masjid. Habis waktu. Cepat betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid sudah, beriman hanya kepada Allah sudah, menegakkan salat sudah. Masuk yang keempat, wa ataz zakah, berzakat. Orang yang sudah salat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya karena dia makan haram. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan 2,5%, 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang Pak Ustadz? 85 gram kali 500.000 1 gram, 42.500.000. Siapa yang mempunyai pendapatan 42.500.000 sudah kena zakat 2,5%. Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustadz? 42.500.000 setahun, bagilah 12 bulan. 12 bulannya berapa itu? 42.500.000 bagi 12, 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3.600.000 itu udah kena menurut Basnas, amil zakat nasional yang sudah disepakati ijma' antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia, 3,6. Saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Ada uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut, duit-duit apa. Jadi di total semua, total. Pak Ustadz, saya sebulan dapat 5 juta. Mudah cara ngitungnya. 1.025.000. 5 juta berarti 125.000. Saya 10 juta Pak Ustadz, 250.000. Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Ustadz, 2,5 juta. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak lupa. Tak ingat saya Pak Ustadz. 2,5 juta. Saya tak tahu entah siapa yang punya 100 juta, entah siapa yang tidak, saya tak tahu. Dan bapak petugas Basma, Badan Amil Zakat Pertamina, itu tidak tahu siapa yang punya duit, tapi ada dia yang tahu. La ta'khuzuhu sinatun, dia tak mengantuk, tak tidak tidur, tak mau berzakat, simpan, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tempat kusuk, makin sakit, dicucuk pakai jarum-jarum itu akupunktur, sakit, tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Sampai di Singapura datanglah dokter Cina membawa martil kecil aja, dipukulnya lutut. Ayah lapuklah, lama pakai. Rupanya tempurung kelapa yang di lutut nih lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Gimana? Udah ada terasa? Nah, kalau udah ada bayar. Nanti habis nih
jumpai Badan Amil Zakat Pertamina, serahkan.